Be grateful. You trying to make trouble? For that, I've been waiting forever. No, you're right, sir. Alrighty. You think? Better bring the paycheck right home tonight, you hear? Copy. Black Dodge Magnum. Juliet. Berlatar pada tahun 1984 di sebuah kota Tampa, Florida, Amerika Serikat. Kisah akan berfokus pada seorang remaja yang sangat cantik bernama Lisa. Seorang gadis yang bekerja di sebuah toko donat. Dia merupakan seorang gadis pintar, bertanggung jawab, dan selalu bekerja dengan sepenuh hati. Pada saat perjalanan pulang dari kerjanya, Lisa teringat suatu tragedi yang sangat kelam yang telah menghancurkan hidupnya. Di mana pada saat dia sedang tidur, dia digagahi oleh suami dari neneknya sendiri. Di satu jalanan sepi, sebuah mobil hitam dengan lampu menyala terparkir di sisi jalan. Lisa merasa ada orang di dalam mobil itu sedang memperhatikannya, sehingga dia pun mempercepat laju sepedanya. Keesokan harinya, Lisa mendapat telepon dari saudarinya yang bernama Lori. Pada percakapan itu, Lori menginginkan Lisa agar pulang ke kota Allenton di Pennsylvania. Bukan tanpa alasan, Lori tahu bahwa Lisa sangat tidak bahagia hidup bersama neneknya. Sementara ibunya nampak tidak peduli. Dia bahkan berkata bahwa alasan Lisa pindah ke kota Tampa adalah untuk membantu keseharian neneknya. Ibu yang sama sekali tidak mencerminkan sosok sebagaimana mestinya. Hanya Lori, satu-satunya orang yang peduli pada Lisa. Keesokan harinya saat Lisa ingin berangkat kerja, Morris, si laki-laki jahanam itu, mengintimidasi Lisa dengan mengatakan agar dia membawa pulang gajinya malam ini. Fakta bahwa Lisa yang seharusnya mendapat kasih sayang dari mbahnya justru malah membuat Lisa seolah berada pada neraka penderitaan. Lisa tahu bahnya sapi perah, disuruh kerja untuk diambil gajinya. Better bring the paycheck right home tonight, you hear? Yep. Singkat cerita, saat Lisa kembali pulang bekerja pada malam hari, mobil yang sama kembali mengintai dan mengikutinya. Dan pada saat Lisa melewati tikungan, benar saja Lisa ditangkap dan diperkaos oleh laki-laki itu. Berpikir bahwa setelahnya Lisa akan dilepaskan. Namun itu hanya awal dari rangkaian penderitaan baru yang akan dilalui. Lisa dibawa ke rumah laki-laki tersebut dengan mata diikat menggunakan kain merah. Terlihat dari caranya, laki-laki itu sudah profesional dalam melakukan aksinya. Di rumah itu Lisa kembali diperkaos, dijadikan pelayan nafsu, seolah dunia tidak pernah menginginkan keberadaannya. Sudahlah ibu dan mbahnya tidak pernah memberi kasih sayang. Kini dia berada dalam cengkeraman laki-laki bejat tak bermoral. Dalam kemalangan itu, Lisa teringat akan masa kecilnya saat bersama Lori serta paman dan bibinya yang bernama Carol. Sementara itu si nenek tua melapor ke kantor polisi bahwa cucunya tidak pulang semalaman. Sedangkan di rumah ibunya, seorang polisi datang untuk memberitahu bahwa putrinya menghilang di kota Tampa. Ibunya berkata, mungkin Lisa hanya kabur. Namun Lori berkata pada petugas, jika Lisa tidak mungkin kabur, mungkin telah terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Often not tell me. Something's happened to her. Sementara itu si pedofil mulai panik setelah mendengar berita di televisi tentang orang hilang, bahwa Lisa adalah seorang remaja yang masih berusia 19 tahun. Laki-laki itu marah dan kembali memperkaos Lisa. Setelahnya Lisa ingin buang air ke kamar mandi. Di sana dia berkata pada dirinya sendiri
bahwa dia tidak boleh menyerah. Lisa memperhatikan sekitarnya, seolah mencari cara bagaimana ia bisa lepas dari laki-laki pedofil itu. Dan pada saat malam hari saat Bobby si laki-laki jahanam itu tidur, Lisa diam-diam bangun dan mencoba menelpon polisi. Namun sial, si Bobby keburu bangun dan langsung menodongkan pistolnya. Trying to cause trouble. Are you trying? Disinilah terlihat betapa Lisa adalah gadis yang sangat pintar. Dia berbohong untuk memperdaya Bobby dengan berkata, hanya ingin menelpon ayahnya yang terbaring sakit sendirian di rumah, dan hanya Lisa lah satu-satunya orang yang merawatnya. Si Bobby kembali panik saat melihat berita di televisi, di mana polisi terus melakukan perburuan atas pelaku pembunuhan berantai yang telah meneror kota. Lalu Bobby membawa Lisa ke suatu tempat yang sepi. Di sana, Bobby seperti bingung harus membunuh Lisa atau tetap membiarkannya hidup. Dan disinilah takdir berpihak pada Lisa, di mana Bobby tidak jadi membunuhnya dan meninggalkannya di depan sebuah pohon besar sendirian. You don't take your blindfold off before then. Lisa kemudian berlari untuk pulang dan sampainya di rumah, Lisa mengadukan apa yang dialaminya. Namun neneknya justru menuduh Lisa kabur dari rumah dengan laki-laki. Lisa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Di sana, dia menjelaskan semua yang terjadi dengan sangat detail. Tapi polisi yang bernama Lopez itu seolah tidak percaya. Seolah Lisa hanya mengarang cerita untuk mendapatkan perhatian. I wanted to survive. Tidak lama datang dua orang detektif perempuan. Mereka juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kronologi pemerkosaan yang dialaminya. Lisa memberikan penjelasan yang sangat detail, bahkan Lisa mengatakan bahwa itu terjadi di lantai 2 karena Lisa melewati 22 anak tangga di tempat kejadian. Lisa berkata bahwa selama dia diculik, dia memang sengaja memperhatikan semua hal yang ada di sekelilingnya agar dia bisa menceritakannya pada polisi. Dua detektif itu seolah tercengang. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 20 tahun mampu memikirkan itu semua dalam kondisi yang seharusnya tertekan dengan mental tidak karuan. You say your assailant brought you to an apartment? Sementara itu di ruangan yang lain, para polisi melakukan rapat membahas pembunuhan berantai yang kesemua korbannya merupakan perempuan. Namun sampai detik ini, polisi masih belum bisa menangkap pelakunya, dikarenakan si pelaku ini memang sangat lihai dan rapi dalam melakukan aksinya. Kembali pada Lisa yang hanya bisa menelungkup di kursi sofa karena semua orang tidak mempercayainya. Seorang detektif bernama Larry dari unit kejahatan seksual mencoba membujuk Lisa untuk bercerita kembali apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, disinilah Lisa seolah mendapat pandangan yang lebih jelas lagi. Apa yang dikatakannya semakin detail, membuat detektif Larry mempercayainya. He had a waterbed. And he was left-handed. There was the word Magnum on the dashboard. Dia kemudian menelpon keluarga Lisa untuk meminta izin melakukan hipnosis agar bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun Morris menolak permintaan itu yang membuat detektif merasa curiga. Dan dari sinilah terbongkar juga bahwa Morris juga pernah memperkaos Lisa. Polisi mendatangi rumahnya dan menangkap si laki-laki jahanam itu. Alright then. Sementara Lisa sendiri berkemas dan dibawa detektif untuk dititipkan sementara pada seorang bernama Sersan McKinley. Keesokan harinya Lisa kembali ditanyai oleh detektif tentang kejadian itu. Lebih terperinci lagi untuk mendapatkan petunjuk baru. Dan disinilah Lisa teringat bahwa dia pernah satu kali melihat wajah pelaku, yaitu sehari sebelum dia diculik. I think I saw his...
Detektif kemudian meminta kepada kepala polisi agar pakaian Lisa dikirim ke lab FBI untuk diteliti. Awalnya dia menolak karena anggaran mereka terbatas, namun detektif berkata, kepolisian bisa memotong gajinya agar bisa dialokasikan untuk proses pencarian bukti. Dan sesuai dengan kecurigaannya, ditemukan serat merah di baju Lisa. Sesuai dengan kecurigaannya, ditemukan serat merah di baju Lisa sesuai dengan serat karpet merah yang ada pada semua korban pembunuhan. Detektif kemudian menemui Lisa, mengajaknya ke tempat di mana dia telah diculik. Detektif berharap ingatan Lisa yang tajam bisa membawa mereka pada pelaku dan bisa menangkapnya. Dengan mata terpejam, Lisa berhasil mengingat semuanya dengan akurat, memberikan arahan yang sangat tepat hingga sampailah mereka pada satu lokasi di mana Lisa berlari menuju sebuah pohon besar tempat dia dilepaskan oleh si pelaku. Beberapa waktu kemudian kita beralih pada seorang detektif yang bernama Charlie. Sedang mengendarai mobil yang secara tidak sengaja dia melihat sebuah mobil yang ciri-cirinya sama persis dengan yang dijelaskan oleh Lisa. Detektif kemudian melaporkan temuannya ke kantor dan pada malam harinya, polisi bergerak melakukan penangkapan pada Bobby yang sedang membeli makanan. Detektif dan polisi melakukan penggeledahan di rumah Bobby. Dan semua yang ditemukan di sana sesuai dengan semua yang disampaikan oleh Lisa. Hands on your head! Hands behind your head! Carpet and 22 stairs, just like she said. Keesokan harinya detektif memberitahu Lisa bahwa pelakunya sudah berhasil mereka tangkap. Lisa mendapat aplaus dari semua orang di sana karena berkat dialah pelaku bisa ditangkap. 6 bulan pihak kepolisian tidak bisa menemukan apa-apa. Namun Lisa hanya dengan 12 hari bisa memberikan petunjuk yang sangat berarti, membawa polisi kepada si pelaku. Di akhir film Lisa dijemput oleh paman dan bibinya. Dia hidup dengan mereka selama beberapa tahun. Saat dewasa Lisa menjadi wakil kepala unit kejahatan seksual dan bekerja melindungi anak-anak. Dia juga terus berteman dengan detektif Larry yang telah menjadi pahlawan dalam hidup yang dia jalani.